Haleluya, haleluya, shalom blessed people. Kiranya berkat dan damai sejahtera dari Allah menjadi bagian kita sepanjang hari ini. Bersama saya Pendeta Theodorus dari channel Rumah Berkat House of Blessing. Hari ini tema kita adalah orang benar itu nggak nyinyir cuy. Ayat pokok kita terambil dari Mazmur 37 ayat 30-33. Mari kita baca bersama firman Tuhan. Mulut orang benar mengucapkan hikmat dan lidahnya mengatakan hukum. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Orang fasik mengintai orang benar dan berikhtiar membunuhnya. Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangannya, ia tidak membiarkannya dinyatakan fasik pada waktu diadili. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika saudara mendengar kata nyinyir, apa yang saudara pahami? Mungkin sama dengan yang saya pahami, karena sering didengar atau dibaca dalam berbagai pemberitaan media, khususnya pasca pemilu dan pilpres kemarin. Kata nyinyir paling sering kita dengar atau baca berdasarkan opini atau pendapat dari orang yang mewakili pribadi atau kelompok yang saling berseberangan kepentingan politiknya. Itu yang kita tahu hari ini ya. Nah, kalau saudara membaca dari Google, kata nyinyir ditemukan dalam kosakata bahasa Sunda yang artinya cerewet atau loba omong. Dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata nyinyir artinya mengulang-ulang perintah atau permintaan. Arti lainnya nyenyeh atau cerewet. Sedangkan kata nyinyir dalam bahasa media sosial berarti tukang gosip, tukang sebar aib orang, tukang kritik, menggunjing orang lain, dan tukang sebar berita hoaks. Pokoknya suka menjelekkan dan mencari kesalahan orang. Ada istilah mulutmu harimaumu mungkin benar ketika kita melihat fenomena nyinyir belakangan ini. Ketika ada orang yang dianggap nyinyir tanpa alasan dan bukti yang jelas di medsos, maka pihak yang merasa dirugikan dapat melaporkan nyinyiran itu kepada polisi dengan mengacu kepada Undang-Undang ITE. Dan biasanya si tukang nyinyir sangat percaya diri ketika menyerang pihak yang tidak disukainya. Tetapi setelah dilaporkan apalagi ditangkap polisi, ia biasanya dengan mudah berkata hilaf dan mohon maaf tanpa ia merasa pihak lain telah dirugikan nama dan harga dirinya. Nah, saudaraku, Daud di hari tuanya mengajarkan saudara dan saya semua apa yang tertulis di Mazmur ini agar kita dapat menjadi orang benar yang menggambarkan Tuhan kepada orang lain. Salah satunya melalui perkataan saudara dan saya. Nah, perhatikan apa yang kita baca tadi. Pertama, orang benar itu memperkatakan hikmat, ayat 30 bagian A. Hikmat dari bahasa Ibrani hokma yang artinya pengetahuan praktis yang menolong seseorang untuk mengetahui bagaimana bertindak dan bertutur kata dalam situasi-situasi yang berbeda. Kedua, orang benar membicarakan hukum, ayat 30 bagian B. Hukum dari bahasa Ibrani mispat yang artinya lidah yang mengatakan kebijaksanaan. Di ayat ini, mispat menunjukkan sifat manusia yang berbicara berdasarkan sifat Allah yang mencintai hukum, ayat 28 bagian A. Jadi, mulut dan lidah orang benar hanya akan berbicara dengan tutur kata yang bijaksana untuk menolong orang lain, karena hal itu mencerminkan Allah yang ia sembah. Jadi, orang benar itu nggak nyinyir cuy. Mengapa orang benar bisa nggak nyinyir? Karena Taurat Allahnya ada di dalam hatinya. Ayat 31 bagian A. Inilah yang memampukan orang benar untuk menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ayat 27 bagian A. Tuhan Yesus berfirman, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Matius 15 ayat 18. Dengan demikian, orang benar akan berbicara yang baik dan terukur karena hatinya dikuasai oleh Taurat Tuhan. Taurat di sini bukan bicara Taurat Musa ya, tetapi bicara tentang pengajaran Tuhan secara umum. Hatinya benar, maka perkataannya pasti benar, tidak mungkin bertentangan. Sedangkan orang fasik selalu mengintai orang benar dan berikhtiar membunuhnya. Ayat 32.
Orang fasik ini akan terus mencari kelemahan dan berusaha membunuh karakter orang yang dinyinyirannya itu. Ya, dengan nyinyirannya ia akan terus berusaha untuk menghancurkan orang yang tidak disukainya. Akibatnya, saudara, bagi orang benar, orang yang enggak nyinyir ini, ada beberapa akibat, saudaraku. Pertama, ia akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Ayat 27 bagian B. Kedua, Tuhan tidak akan meninggalkan orang-orang yang dikasihinya, dan sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Ayat 28a dan B. Ketiga, akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Ayat 29. Keempat, langkah-langkahnya tidak goyah. Ayat 31. Kelima, Tuhan tidak menyerahkan mereka ke dalam tangan orang fasik yang berencana jahat kepadanya. Ayat 33 bagian A. Keenam, Tuhan tidak membiarkannya dinyatakan fasik pada waktu diadili. Ayat 33 bagian B. Sedangkan akibat bagi orang fasik ialah anak cucunya akan dilenyapkan. Ayat 28 bagian C. Tetapi di pihak orang benar, anak cucunya diberkati dan menjadi berkat. Ayat 25 dan ayat 26. Saudaraku, setelah mendengar penjelasan tadi, maka saudara dapat melihat perbedaan antara orang benar dan orang fasik dalam konteks perkataannya. Nah, dari hal tersebut, manakah yang akan saudara pilih? Perhatikan dampak yang luar biasa pada keturunan orang benar dan orang fasik ternyata ditentukan oleh orang tua yang ada sekarang ini. Nah, jadi saudara yang terkasih, marilah benahi hati kita dengan memperbanyak merenungkan firman Allah. Lalu berdoalah dan mulailah memperkatakan firman Tuhan. Ucapkan berkat, bicara yang benar, sampaikan motivasi yang membangun, berkata-kata yang positif, sampaikan berita penghiburan kepada orang lain. Ingat, apa yang saudara tabur akan saudara tuai. Itu sudah hukum Tuhan yang tetap. Di hari-hari yang sukar ini, kiranya saudara menjadi berkat bagi orang lain dengan mendoakan mereka, termasuk jika ada di antara mereka yang telah nyinyir kepada saudara sebelumnya. Dan jika saudara yang telah nyinyir kepada orang lain, maka mohon ampun kepada Tuhan dan bertobatlah. Saudara telah dibenarkan oleh darah Tuhan Yesus. Jadi sekarang saudara adalah orang benar yang harus mengucapkan hikmat dan mengatakan hukum. Inilah renungan yang dapat saya sampaikan hari ini. Tetap semangat, jangan lupa bersyukur ya. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Ya Bapa di sorga, setelah kami mendengarkan firman-Mu, maka kami tahu betapa perkataan kami berdampak sangat luas, bukan hanya untuk hari ini, tetapi ternyata untuk masa yang akan datang, di mana perkataan-perkataan kami akan menentukan nasib anak cucu kami ke depan. Sebab itu ya Tuhan, ampuni kalau kami pernah nyinyir kepada orang lain, pernah berkata-kata yang buruk kepada orang lain, pernah berkata-kata yang tidak seharusnya, yang tidak sesuai firman-Mu. Ampuni kami, tahirkan kami, dan berkatilah mulut bibir lidah kami ya Tuhan, agar kami dapat memperkatakan sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan. Bapa di sorga, kami berdoa bagi bangsa ini. Kami akan terus memperkatakan doa berkat bagi bangsa kami, doa untuk pembebasan bangsa kami dari COVID-19. Kami memperkatakan doa dengan iman bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kami, bergandengan tangan kami, bersatu hati dengan seluruh umat beragama di Indonesia. Kami berseru kepadamu, dan khususnya kami orang Kristen, kami berseru di dalam nama Yesus, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang maha kuasa, Allah yang berdaulat atas hidup kami, Allah yang berdaulat atas bangsa kami. Sebab itu kami memohon kiranya kuasa kesembuhan terjadi atas Indonesia, atas setiap pasien yang dirawat. Semakin besar, semakin banyak yang sembuh, semakin sedikit yang meninggal. Kami berdoa dalam nama Yesus. Bapa di sorga, berkati pemerintah kami,
berkati gugus tugas COVID-19, berkati para dokter tenaga medis. Kami berdoa bersatu hati mendukung mereka, agar mereka dengan hikmat dan kekuatan daripadamu, mereka akan berhasil untuk menyelesaikan masalah COVID-19 ini. Kami berdoa kiranya Tuhan seluruh umat-Mu yang saat-saat ini sedang dalam kesusahan karena pekerjaan, usaha, bisnis mereka sedang terhambat, macet, dan bahkan berhenti, kami memohonkan kekuatan daripadamu. Roh Kudus, bangkitkan iman umat-Mu, sehingga mereka tetap dapat percaya dan terus berharap kepadamu. Bapa di sorga, kami mohonkan berkat-Mu, pemeliharaanmu atas umat-Mu yang saat ini mereka sedang sangat membutuhkan bantuan, kekuatan dalam tubuh mereka. Sehatkan mereka kalau mereka sedang sakit, yang saat ini membutuhkan Tuhan uang yang cukup untuk kebutuhan keluarga mereka. Bapa, tolong kirimkan kepada mereka. Kami memohon dalam nama Yesus. Tuhan, bangkitkan semangat mereka yang saat ini sedang letih lesu. Kami berdoa bagi mereka. Bangkitkan semangat mereka. Ini doa sembahyang kami Tuhan, sebab kami percaya Tuhan mengasihi kami, Tuhan mengasihi umat-Mu, Tuhan mengasihi bahkan umat manusia yang ada di Indonesia ini. Ini doa sembahyang kami Tuhan. Kami berdoa, mengucap syukur, dan siap menjalani hari dengan perkataan-perkataan berkat. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami bersyukur. Haleluya.